Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安。 Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki batas akhir tahun 2020. 不知不觉，我们已经进入到2020的年中。 Tahun yang sangat revolusional dan perubahan yang sangat cepat terpaksa kita jalani. 带着革命性的一年，非常快的变动。 Kekhawatiran, perubahan, dan adaptasi cepat menguji kita dan keluarga kita. 担心、变动以及很快的适应，考验我们与我们的家庭。 Namun saya percaya dengan firman Tuhan dan anugerahnya membuat kita dapat bertahan. 但是我相信，靠着神的话语和他的恩典，使我们能够站立得稳。 Mari dalam kondisi yang tidak stabil ini, kita mengarahkan pandangan kita kepada Juru Selamat yang telah menembus kita. 来，在不稳定的环境，让我们转眼仰望已经赎了我们的救主。 Kita bangkit berdiri. 我们站立起来。 Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap pulih tata. Bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Chính quân đi sơ phong khu trần phó nào, chuyện thu qua mình黑暗漫步，这里仰望主求的光明，生命因跟着有丰富。当这眼仰望耶稣，临近在的奇妙之路，在基督荣耀恩典大光中，世上是必然显为奇故。Nyanyikan ayat ketiga dalam bahasa Mandarin. 恩主必定这就大应许，你当全知全意信靠，大成之神不照在前你，是将救恩之传扬。当这眼仰望耶稣，并行在的奇妙之路。
dengarlah panggilan ibadah ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 先照经文，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得，耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。 Kita akan masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin hidup kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, Engkau memberkati hidup kami dan memimpin melalui masa-masa sulit yang kami harus lalui. Tuhan, kami melihat banyak perubahan di dalam setahun ini. Apa yang harus kami lakukan atau adaptasi yang harus kami lakukan, baik di dalam kehidupan maupun di dalam ibadah kami. Namun kami Tuhan bersyukur kalau kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing, dan kami boleh tetap bersandar kepada Tuhan di dalam melewati hari-hari ini. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau berkenan datang dan Engkau hadir di dalam ibadah kami yang kecil ini, mungkin di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Sekali lagi dalam waktu yang singkat ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan boleh memuji nama-Mu. Engkau berkati sekali lagi Tuhan untuk ibadah ini. Sekali lagi menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 弟兄姐妹请坐。 Saudara, akhir tahun adalah waktu yang dipakai banyak orang untuk melihat ke belakang. 弟兄姐妹，有许多人把年终成为他们往背后看过去的一年， Dan membuat tekad baru. 并且使他们立下新的意志。 Segala kebodohan, kekeliruan, dosa dan kesalahan kita evaluasi agar kita tidak ulangi. 一切的愚昧、误解、罪过与错误，我们要检讨。 Di hadapan Tuhan yang Maha Suci, mari kita mengaku dan meminta ampun kepada Tuhan bila Dia mengampuni kita dan memperbarui tekad kita. 在圣洁神的面前，让我们认罪，求神赦免我们，更新我们的心智。 Kita bangkit berdiri, kita berdoa. 我们站立起来，进入祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami diambang akhir tahun 2020 yang segera akan berakhir. Sepanjang tahun 2020, di dalam hidup kami sering jatuh bangun. Namun kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang selalu membukakan pintu pengampunan buat kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami kembali datang menghadap kepada Tuhan. Mohon Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan kami di tahun 2020 ini Tuhan. Supaya kami layak Tuhan nanti waktu kami menjejakkan kaki di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau mau memberikan kami jemaat di gereja ini ya Tuhan, biar kami semua sehati mohon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk memberikan kami pengampunan dosa. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Amin. Dengarlah berita anugerah ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 恩典喜讯，少年人用什么洁净自己的行为呢？就是要遵守你的话。 Silakan duduk Bapak Ibu. 弟兄姐妹，请坐。 Firman Tuhan telah memberi kita cara supaya kita berkelakuan bersih dan jangan berdosa. 神的话告诉我们，神已经为我们开路，使我们有圣洁的行为。 Dan firman itu juga yang memimpin hidup kita melewati masa-masa di dunia ini sampai kita masuk kepada hidup yang kekal.
神的话也教导我们度过在世上的日子，一直到我们进入永生。 Firman-Nya juga memberi kita kelegaan di waktu kesesakan hidup yang harus kita lalui. 神的话也赐给我们，使我们能够度过很艰难的生活。 Saudara, pujian berikut ini mengingatkan kita kembali akan keajaiban firman Tuhan. 接下来的诗歌提醒我们，神的话是奇妙的。 Mari kita naikkan pujian ini. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanmu. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sejengkau sesang hidup, 生命耶稣基督，道成肉身的十字架，流血使我罪入，生命这道极奇妙，我竟不信不怀疑，内在知道，期待知道，生命这道奇妙，期待知道，期待知道，生命这道奇妙。 Intronya. Kita nyanyikan ayat ketiga bahasa Indonesia. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. 这个时候，我们预备心来听神的话。 Shalom para jemaat semua, senang sekali bisa dapat berjumpa kembali meskipun kita hanya dapat melihat dengan secara online, secara virtual, tapi kita harap bahwa tahun depan Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita untuk dapat bertemu secara tatap muka. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang ditetapkan bagi saya untuk kita sama-sama membaca pada hari ini dari Mazmur 119. Kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat melihat di dalam Alkitab masing-masing atau dapat mendengarkan. Demikian firman Tuhan.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita bersama, kita lebih dahulu kita akan berdoa untuk memohon bimbingan daripada Tuhan sehingga kita boleh dapat mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ingin menyerahkan pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sungguh Tuhan, kami mohon pencerahan daripada Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh mengerti, bukan saya kami mengerti Tuhan, tapi biarlah kami boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu berikut ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami menantikan Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Dan firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu ya, bahwa Mazmur 19, ada 119 ini adalah Mazmur akrostik. Ya, istilahnya biasanya disebut sebagai Mazmur akrostik. Ya, Mazmur akrostik itu yang bagaimana, begitu ya? Jadi kita melihat di dalam Alkitab kita misalnya 1 sampai 8, ya. Terus kemudian ada jarak, ya. Lalu ayat 9 sampai 16. Lalu diberikan jarak lagi. Nah, jadi 8 ayat dari setiap stansa. Dalam ayat-ayat itu mereka akan terdiri 8 ayat. Ya, masing-masing terdiri dari 8 ayat dan seluruhnya kalau alfabet daripada Latin itu ada 26, maka Ibrani itu cuma 22. Jadi 8 kali 22. Jadi Bapak Ibu kalau ditanyakan ya, kalau ikut kuis misalnya, berapa ayat di dalam Mazmur 119? Kita cuma ingat 8 kali 22. Setiap huruf itu akan terdiri dari 8 ayat, sedangkan alfabet itu ada 22. Jadi 8 kali 22 itu 176. Bagian yang kita baca ini ayat 9 sampai 16 adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama daripada Mazmur 119 ini itu mengikuti semua, di depannya adalah pakai huruf alef, ya. Jadi 8 ayat semuanya dimulai dengan alef, 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 begitu kan? Sedangkan yang kedua ini 8 ayat semuanya juga dimulai dengan huruf yang kedua dari alfabet Ibrani, yaitu beit, ya. Jadi 8 ayat ini semua depannya tuh beit, begitu, B gitu ya, seperti huruf B di dalam huruf Latin. Nah, huruf beit itu ya sekaligus bunyinya ya, beit itu sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia bait sebenarnya. Ya mirip bahasa Indonesia dalam hal ini meniru atau mengambil bahasa Arab, bait, begitu kan?
Nah, antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu juga berdekatan, satu rumpun sebenarnya, ya. Maka kalau di dalam bahasa Ibrani rumah itu artinya bait, ya. Rumah itu adalah bait. Misalnya kita pernah mendengar kalimat Betel, begitu kan? Itu adalah rumah Allah, ya. Bait itu El itu Tuhan, bait itu adalah rumah. Jadi Betel itu sebenarnya adalah rumah daripada Allah, ya. Nah, jadi bagian yang kedua ini terdiri dari semua huruf bait, ya. Dan seorang penafsir sangat bagus sekali karena dia memulai keterangan daripada bagian ini, daripada perikop ini, ya, dengan huruf bait itu artinya kita membuat rumah kita itu, hati kita sebagai rumah daripada firman Tuhan. Nah, jadi kita punya hati adalah rumah daripada firman Tuhan. Bagus sekali bukan? Ya, making our heart, ya, making our heart a home for the word of God, gitu, ya. Nah, itu yang dikemukakan di dalam Mazmur 119 dengan huruf bait ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gereja, ya, meminta saya tentu dengan maksud pada tahun yang akan datang tentu mereka akan membuat sebuah program untuk membaca Alkitab, ya. Jadi mungkin ada renungannya, mungkin ada penjelasannya, mungkin ada bagian-bagian mengikuti bacaan Alkitab itu selama 2 tahun. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah membaca Alkitab secara keseluruhan, ya. Nah, jadi itu adalah sebuah program baca Alkitab, ya. Kalau menurut saya pribadi, ya, sebenarnya itu tidak berupa sebenarnya sebagai program. Jadi Bapak Ibu ini diprogram untuk membaca Alkitab. Diharapkan Bapak Ibu juga setelah diprogram yang ikut juga cuma 10% paling, ya. Karena sudah banyak kejadian baca, ada sebuah gereja baca Alkitab, ya. Satu Alkitab dibaca oleh satu orang selama 1 tahun, begitu, ya. Jadi gereja ini maksudnya membaca Alkitab sepanjang 1 tahun, ya. Lalu kemudian membaca Alkitab ini secara 1 orang, maksudnya bukan dikongsi, ya, bukan rame-rame baca Alkitabnya, ya. Jangan saya Kejadian, kamu Keluaran, yang satu lagi Imamat, Bilangan, bukannya bagi-bagi, ya, bukan. 1 orang baca seluruh Alkitab, 1 Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selama 1 tahun. Itu program mereka, ya. Setelah 1 tahun berjalan, tetap saja jemaat tidak baca sebab mereka tidak bisa diprogram sebenarnya, ya. Nah, jadi bagi kita begini loh. Kenapa kita mesti bikin program? Buat apa kita bikin program, ya? Nah, jemaat itu enggak baca Alkitab, ya. Kenapa gereja capek-capek bikin program baca Alkitab? Karena saudara enggak baca, begitu. Kalau semua baca, rajin baca, enggak usah program baca Alkitab, ya. Persoalannya adalah jemaat tidak baca Alkitab. Maka kami buatkan program untuk membaca Alkitab. Meskipun yang tidak baca mungkin tetap baca, yang agak malu-malu mencoba baca, tapi kemudian mungkin tengah jalan bosan, begitu, ya. Dan yang sudah baca Alkitab pasti yang nggak usah suruh-suruh dong, dia pasti lagi baca Alkitab, begitu kan. Jadi sebenarnya kenapa nih kita bikin program? Karena Bapak Ibu kebanyakan tidak baca, begitu, ya. Alasan semua macam-macam lah, ya. Tapi alasan semua klise, ya. Kalau kita perhatikan semuanya, wah, saya sibuk,
gak sempet deh gue baca Alkitab gitu ya. Saya baca Alkitab biasanya memang dulu waktu muda sih pagi-pagi. Tapi sekarang pagi-pagi mesti keluar, mesti kerja. Sekarang Jakarta juga macet kok. Wah, saya tidak punya waktu. Pulang udah malam, udah capek. Kapan waktunya? Sabtu sibuk membantu istri, pekerjaan rumah tangga, mungkin apa segala. Minggu ke gereja apa segala. Wah, kami mah nggak bisa deh, nggak bisa ya. Tapi kadang-kadang ya main golf sih masih bisa begitu ya. Nah, kita pikirkan nggak ada waktu tapi makan-makan sama teman, ngobrol-ngobrol, coffee shop, main golf ya, jalan-jalan gitu kan, itu masih sempet gitu. Sehingga kita tanya, apa itu yang nggak ada waktu? Ada lagi pasti yang alasan kenapa nggak baca Alkitab? Ngantuk. Saya kalau baca Alkitab ngantuk. Ya, wah, memang Alkitab itu obat tidur, saudara. Ya, saudara kalau nggak bisa tidur, taruh Alkitab di sebelah ranjang. Ya, taruh sebelah ranjang. Nanti kalau nggak bisa tidur, ambil Alkitab. Ya, lalu baca. Khususnya kalian baca kitab Tawarikh. Ya, kamu baca kitab Tawarikh, si ini memperanakan ini, lalu si ini memperanakan ini memperanakan ini. Nah, baru 3-4 ayat ini saudara juga ada tidur, gitu kan? Ya. Nah, jadi alasannya baca Alkitab. Kenapa nggak baca Alkitab? Habis ngantuk sih, habis nggak menarik sih. Padahal, terutama barangkali kaum ibu ya, kalau nonton drama Korea 6 jam sehari bisa. Begitu ya. Nah, drama Korea di sebelah ada kacang sama tisu begitu ya, nangis-nangis makan kacang begitu kan ya. Nah, ada juga sebagian yang tentu berkata, saya nggak ngerti baca Alkitab, saya mengerti begitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu benar-benar tidak mengerti, tentu bisa tanya hamba Tuhan ya. Pendek kata, pokoknya Bapak Ibu punya 1001 alasan untuk tidak baca Alkitab, ya. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya, Alkitab itu kenapa jadi membosankan? Kenapa tidak menarik bagi Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi, ya? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya adalah baca Alkitab itu sesuatu yang dimana kita itu sebenarnya tidak suka. Karena apa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan, ya. Karena tidak mengasihi Tuhan, ya. Kalau saudara ya ditanya, apakah Bapak Ibu sebenarnya mengasihi Tuhan? Pasti jawabannya, oh tentu aja. Wah, Pak Pendeta salah tanyanya. Kami ke gereja, masa nggak cinta Tuhan? Nah, persoalannya adalah bahwa waktu kita bilang kita cinta Tuhan, sebenarnya apa itu cinta Tuhan? Nah, kita tahu cinta Tuhan itu secara abstrak, ya, secara abstrak, ya. Jadi kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya secara abstrak, begitu kan? Ya. Nah, misalnya satu kali nih saya waktu tinggal di Amerika, saya punya anak didik banyak, ya. Termasuk di sini satu, begitu kan? Saya punya anak didik banyak sekali, begitu kan? Jadi waktu saya di Amerika kadang-kadang kangen sama anak ya. Terus begitu ada teman, Pak, anak saya mau menikah. Dia kepengen Bapak itu hadir dalam pernikahannya. Bapak bersedia nggak untuk pulang? Begitu ya? Kami sediakan tiket, begitu kan? Jadi saya karena kangen anak, oke, saya sedia, begitu kan? Wah, saya seneng deh ya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, pertama-tama kita yang di Amerika biasanya cari makanan, ya, cari apa yang nggak ada di sana. Misalnya sate kambing, nggak ada tuh Amerika, ya. Biar negara maju nggak ada tuh sate kambing, ya. Lalu juga tidak punya soto misalnya. Wah, macam-macam kita punya kan, soto Madura, soto Kudus ya.
soto Betawi, soto apa macam-macam kan ya. Nah, di Amerika nggak ada tuh, kita mesti bikin sendiri ya, karena orang Amerika mungkin tidak suka soto dang gitu kan. Jadi, wah saya seneng deh bahwa nanti saya akan pulang, saya akan ketemu anak-anak saya karena saya kangen sama mereka. Tapi Tuhan kemudian berkata kepada saya, anak-anak kamu kangen, tapi sama Tuhan saya kangen enggak? Oh saya malu saudara. Langsung saya berlutut. Malu bukan main. Saya pendeta, udah jadi pendeta berapa lama? Kenapa saya tidak pernah kangen sama Tuhan? Ya, kenapa kita tidak punya, wah kepengen ketemu Tuhan. Kepengen ngobrol sama Tuhan. Kepengen bergaul dengan Tuhan. Sama anak-anak didik kita, wah kita sayang. Kita kangen, kita pengen bergaul, kok sama Tuhan gak pernah. Nah Bapak Ibu mesti tanya, kita mengasihi Tuhan, oke, mengasihi Tuhan. Tapi Bapak Ibu kenapa tidak baca Alkitab? Alkitab adalah love letter, surat cinta daripada Tuhan pada kita. Karena dia sayang kita. Tapi kenapa kita tidak pernah baca Alkitab? Ya, apa betul kita cinta Tuhan? Coba kita pacaran, dapat surat dari pacar. Itu surat mungkin kita ciumin, kita baca 1000 kali begitu kan. Kenapa baca Alkitab kita tidak pernah dan kita tidak suka, merasa tidak interest, merasa bosan? Kenapa? Artinya kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cuma abstrak, cuma omong doang kata Tuhan. Ya, sedangkan firman Tuhan kita tidak suka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang harus kita lakukan? Ayat 9 dan ayat 11 jelas sekali menyatakan apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita membaca misalnya, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Dari ayat 9 sampai ayat 11 ini ya, Bapak Ibu dapat melihat apa sih sebenarnya yang kita lakukan. Yang kita lihat adalah kita menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kita. Jangan sekedar di lemari buku ya, menjadi hiasan bukan ya. Tapi kita masukin itu ya. Kita taruh itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi Herbert Locklear bisa mengatakan bahwa wah ayat 9 sampai ayat 16 ini bagus sekali. Kenapa? Karena bait ini, huruf B ini semua dimulai, bait itu berarti bait, artinya kita menjadikan hati kita sebagai rumah Tuhan. Ya, hati kita ini sebagai rumah Tuhan. Kita sebagai rumah juga daripada firman Tuhan, meletakkan firman Tuhan di dalam hati kita. Nah, itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita menaruh firman Tuhan itu selalu di dalam hati kita. Begitu. Ya. Kenapa? Why should we do it? Kenapa? Kenapa kita harus lakukan demikian? Kenapa harus kita lakukan demikian? Ya. Nah, kelanjutannya kita lihat kan ayat 11 tadi yang kita baca bukan? Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku, firman Tuhan tadi berdiam, punya rumah di dalam hati kita. Untuk apa ini? Untuk apa firman Tuhan ada di dalam hati kita, dalam hidup kita? Satu jawaban, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita selalu menjadi orang Kristen seringkali firman Tuhan dijadikan sekedar petuah moral. Nah,
ya, baik-baik, nanti sabar ya, nanti murah hati ya, nanti persembahan ya, nanti ibadah ya, nanti semua suruhan. Tapi suruhan bersifat moral. Maka firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita supaya kita jangan berdosa. Jadi kita ingatnya ya supaya kita jangan dosa, supaya kita jaga moral kita. Semua moralis. Christian Smith ya di dalam sebuah bukunya secular begitu ya. Lalu kemudian itu menunjukkan bahwa kita nih di gereja khotbah 3 macam. Moral, terapeutik, deism, MTD dia bilang. Ya, jadi kita cuma 3 macam nih. Itu tidak heran kenapa orang bosan ke gereja juga, dengar khotbah juga, karena isinya 3 lagi, moral lagi, terapeutik lagi, artinya sekarang kita takut COVID, sudah jangan takut, Tuhan menyertai. Nah itu terapeutik, begitu kan? Yang ketiga deism, apa kamu cinta Tuhan? Oh cinta Tuhan, bohong, kamu bohong, sebab Tuhan yang kamu punya itu deism. Kamu mencintai Tuhan abstrak. Nah, jadi FTD semua, MTD, begitu kan? Ya. Jadi pada waktu kita dengar, supaya aku jangan berdosa terhadapmu, itu bukan persoalan moral. Bukan persoalan moral. Dosa itu bukan sekedar persoalan moral, tapi jangan sampai kita berdosa terhadap dia. Dengan arti lain, kita jangan menyakiti hati Tuhan, supaya kita jangan mendukakan Tuhan, supaya jangan kita membuat sedih daripada Tuhan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya satu, yaitu supaya aku mengenalmu, supaya to know God more. Kita seperti Paulus, yang ku kendaki adalah lebih mengenal engkau. Itu firman Tuhan di kita bukan sekedar perkara moral, tapi kita menjaganya, sebab ini kita baik-baik hidup supaya apa? Jangan loh menyakiti hati kekasih kita. Kita jangan loh menyakiti hati Tuhan, jangan sampai loh, begitu. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab tuh sekedar sebagai petuah-petuah moral, pasti kita bosan, pasti tidak menarik, pasti kita tidak senang. Tapi kalau kita baca Alkitab sebagai salah satu sarana komunikasi antara kita dengan Tuhan yang kita kasihi, baca Alkitab sangat indah. Gak usah disuruh-suruh. Ya, saya punya anak didik. Saya tidak pernah suruh-suruh dia baca Alkitab. Malah dia yang kejar-kejar saya untuk baca petunjuk bagaimana. Itu yang nanti gereja sebenarnya akan tolong Bapak Ibu sekalian. Bacanya yang mana? Mulai dari mana? Karena Bapak Ibu tidak tahu kan, itu gereja akan tolong. Ya, wah saya nggak ngerti Pak, ini nggak ngerti. Jangan takut. Gereja tuh sekalian mengadakan program baca Alkitab, juga memberikan penjelasan-penjelasan kalau Bapak Ibu tidak mengerti. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita. Do you love the Lord? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita kepengen baca, nggak usah disuruh. Kita kepengen baca. Tapi kalau kita kalau kita ini sebenarnya tidak mengerti atau apa, memang gereja nanti akan tolong. Mereka akan buat dalam program baca Alkitab ini, mereka akan buat komentari, barangkali penjelasan, ya. Mereka kamu tidak tahu baca dari mana, mungkin akan ditunjukkan ayatnya, bukunya dari mana, sehingga Bapak Ibu bisa ikuti program pembacaan ini, ya. Tetapi intinya adalah bukan supaya belajar moral, tidak, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Itu, ya. Bagaimana kita dapat melakukan? Kenapa Bapak Ibu ya selalu merasakan kering daripada pembacaan ini? Satu hal, ya,
ayat 12 misalnya berkata kepada kita, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapanmu kepadaku. Kita bisa baca, tetapi yang mengajar ketetapan-ketetapan, segala sesuatu yang kita baca itu, yang ajar itu bukan sekedar pembacaan. Ya, tetapi pada waktu kita membaca, Tuhan melalui Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita. Itulah sebabnya kita bukan basa-basi sebelum baca Alkitab kita berdoa, tapi sungguh-sungguh. Kalau saudara bisa mengerti, kalau saudara bisa merasa betul-betul firman Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah pekerjaan daripada Tuhan, pekerjaan daripada Roh Kudus, dan itu yang kita nantikan pada waktu kita membaca. Ya, kita bukan sekedar baca, sudah doa, sudah selesai. Pantasan kita itu menjadi bosan, menjadi merasa tidak tertarik karena kita mempunyai pembacaan begitu. Tapi kalau Roh Kudus bekerja menghidupkan firman Tuhan, memberikan pengertian kepada kita tentang firman Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang mengajar kita sebenarnya, bukan sekedar baca Alkitab, bukan, tapi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan itu mengenai ketetapan-ketetapannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita cari, ya, mari kita cari pimpinan daripada Tuhan, pengajaran daripada Tuhan, bukan sekedar kita baca Alkitab, ya. Jangan sekedar kita cuma baca doang seperti itu, kan? Ya, kita minta dengan sungguh sebuah pengalaman daripada Tuhan, ya. Pada waktu saya tertegur dengan pengalaman saya itu, di mana saya lebih mengasihi anak didik saya daripada Tuhan, ya. Tuhan berbicara dari Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Nah, melalui ayat itu Tuhan langsung berbicara kepada saya. Kepada anak kita rindu. Oh, anak didik ini kita kepengen nanti ketemu, kepengen peluk tuh anak-anak. Karena anak-anak seperti anak-anak saya sendiri begitu. Tapi Tuhan tanya melalui firman Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan tanya, kapan aku merindukan Tuhan? Seumur hidup mungkin tidak. Malu enggak? Namanya pendeta, ya, sudah sekian lama Kristen, sudah sekian lama melayani Tuhan, tapi tidak pernah merindukan Tuhan seperti pemazmur. Wah, Tuhan menegur melalui firman Tuhan. Itu pengalaman indah, bukan? Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, ya. Nah, itulah yang kita nantikan supaya pembacaan Alkitab kita tidak menjadi boring. Tapi kita mengizinkan Tuhan menegur kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengajar kita melalui firman Tuhan. Dan kalau kita tanyakan terakhir, kapan sih kita mulai? Kapan sih kita mulai? Pemazmur mengatakan, dari muda, ya. Dari muda, dalam ayat 9, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Pembacaan Alkitab bukan untuk orang-orang tua. Oh, nggak ada gawe nih, nggak ada kerjaan nih, punya waktu banyak, kita sibuk, banyak kegiatan. Firman Tuhan bilang, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Artinya apa? Artinya sejak muda, sejak kita mengerti, kita perlu membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita ikut program daripada gereja yang disediakan untuk Bapak Ibu sekalian,
menolong Bapak Ibu sekalian, bukan memprogram Bapak Ibu sekalian, bukan. Tapi menolong Bapak Ibu supaya dapat menemukan penjelasan, supaya dapat menemukan ayat yang diperlukan untuk dibaca, karena kita tidak tahu kadang-kadang mulai dari mana bacanya, berurutannya bagaimana. Semua itu ditolong oleh gereja bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga kamu betul-betul bisa menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu mau enggak? Mari kita berdoa. Kita menjadi orang Kristen sudah lama. Tapi mengapa firman Tuhan tidak berbicara kepada kita? Tidak menjadi interest kita. Tidak menjadi kesenangan kita. Tidak menjadi indah bagi kita. Itu karena kita semua kurang mengasihi Tuhan. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mencintai firman Tuhan. Bacaan bukanlah bacaan program, sekedar ikutin baca. Kalau sudah baca, sudah selesaikan kewajiban saya. Tidak. Kewajiban kita membaca Alkitab adalah karena kita menanti-nantikan pengajaran Tuhan kepada kita pribadi. Itu yang kita nantikan. Sebanyak-banyaknya kita memperoleh pengalaman itu. Sedemikian pula pembacaan firman Tuhan menjadi indah bagi kita. Tahun depan, Bapak Ibu mau nggak menjadikan tahun Anda menjadi lebih menarik, menjadi lebih indah, menjadi lebih kenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Berdoa dalam hati, berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Tanpa firman-Mu kami akan menjadi lonely, menjadi kesepian, menjadi tidak punya arah, menjadi galau, menjadi kacau. Tapi firman-Mu adalah pegangan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong jemaat sekalian supaya mereka dapat menikmati pembacaan firman Tuhan, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai program, tapi sebagai pembacaan sebuah surat cinta daripada Tuhan sendiri, yang membuat mereka akan lebih mengasihi Engkau, lebih mengenal Engkau. Tuhan tolong kami, sehingga kami bisa lebih dekat pada Tuhan pada tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita. 弟兄姐妹，这个时候我们要举行奉献。 Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening, dan apabila saudara terbiasa dengan uang elektronik seperti OVO, GoPay, dan yang lainnya, bisa scan barcode yang ada pada layar. 奉献可以通过银行转账，经过教会的户口，或者也可以通过各种各样扫描的方法。 Sebelumnya mari kita dengarkan ayat persembahan. Kiranya diingat segala korban persembahanmu dan disukai korban bakaranmu. 纪念你的一切贡献，悦纳你的燔祭。我们进入祷告，天父，我们带着感恩的心来到主面前，
主啊，这一年你已经保守看顾，供应我们的需要，不单单在属灵的方面，你也顾念到我们每一天物质的需要。所以在我们每天的生活中，我们看到神的恩典还是在我们的当中。虽然这个时候疫情扩散带来经济的危机，但是主，因为我们要对你感恩，所以我们也看到你的祝福还是临到我们每个人的身上。所以我们今天把奉献带到你的面前，求你接纳使用在你的圣工上，让这些钱财能够用在很正确的地方。祝福每一个已经参与奉献的弟兄姐妹，我们如此祷告感恩，是奉靠耶稣基督的名求的，阿们。 Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. 弟兄姐妹请坐。 Dengan firman-Nya, Tuhan akan memimpin hidup kita melalui gunung dan lembah. 神借着他的话语要带领我们经过高山低谷， Karena setiap langkah kita adalah anugerah Tuhan. 因为我们每一步的脚步都是上帝的恩典。 Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Nyanyikan Mandarinya. Ni 是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，接受恩典这路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，接受往往这路，你爱你手牵引我走这人生路。 Setiap langkahku, Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. 弟兄姐妹，这个时候我们要进入代祷。
Mari kita berdoa buat yang pria, doakan gereja kita. Kita doakan perencanaan tahun 2021 supaya gereja kita makin dipakai di dalam perubahan zaman ini dan terus memenangkan dan memuridkan jiwa-jiwa. 第一，我们请弟兄们为我们的教会祷告。2021年的计划，愿我们教会在时代的改变被神使用，抢救灵魂以及成为门徒。 Yang wanita, kita berdoa untuk pemerintahan kita berdoa untuk perekonomian dan keamanan, khususnya untuk wilayah Jakarta. 请第二项的姐妹祷告，为我们国家政府祷告，为经济治安祷告，特别在雅加达这一带， Mari kita berdoa. 我们一起开声祷告。 Bapa di dalam surga, Tuhan, kami hari ini bersyukur buat Tuhan pemberitaan masih Tuhan memberikan di Indonesia. kami gereja. Saat ini kami berdoa di gereja Samanhudi ini kami boleh dimenangkan, boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tahun 2021 ini. Para pengurus majelis dan para pekerja sudah merencanakan untuk menangkan jiwa dan juga untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya dan membina dan memuridkan semua anak-anak Tuhan di tempat ini sehingga boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kondisi yang berubah ini Tuhan, di dalam kondisi yang masih belum stabil, kami mohon Tuhan, Kau memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Bila anak-anak Tuhan sekali lagi boleh terus dibina dan boleh memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengakui iman kita. Kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹，让我们站立起来，我们要一同来宣告使徒信经。 Dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 我们先用中文的来一同。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有童圣女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。 第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. 这个时候，我们要把荣耀尊贵都归回我们在天上的父。 Mari kita pujikan doksologi. 三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. 天父，我们感谢你， Allah Bapa terima kasih 让我们可以在今年的最后一个主日听见主你的话语是我们生命的至宝。 sehingga kami boleh pada tahun ini dan minggu yang terakhir ini kami boleh mendengarkan bahwa firman Tuhan adalah yang paling berharga di 求 dalam 你 hidup 帮 kami. 助我们每一个人的心，
Tolonglah setiap hati kami, 让我们每一个人用喜悦神话语的心， sehingga setiap kami dengan hati yang bergembira atas firman Tuhan. 好像喜悦世界上所有的财物一样， Seperti kami bergembira atas segala harta 让我们也 dunia. 愿意立志在神的面前来读神的话语，默想神的话 Sehingga 语。 kami juga mau bertekad di hadapan Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan 让我 firman 们在 Tuhan. 生活里边，我们靠着主的恩典来实践上帝的话语。 Sehingga kami dalam kehidupan kami bersama dengan anugerah Tuhan, kami mengaplikasikan firman 我们 Tuhan. 奉耶稣的名， Kami mau demi nama 求 Tuhan. 主耶稣带领我们平安过2020年。 Kiranya Tuhan Yesus dengan selamat memimpin kami melewati tahun 我们也奉 2020. 耶稣的名， Kami juga dalam nama Tuhan 靠 Yesus 着主的恩典， bersandar pada anugerah Tuhan. 我们跟耶稣一同进入2021年。 Kami bersama dengan Yesus, kami masuk tahun 2021. 赐福给我们新的一年里边， Berkatilah kami dalam tahun yang baru ini. 充满你的恩惠， Penuh dengan kasih 充 karunia 满你 Tuhan. 的平安， Penuh dengan damai Tuhan. 充满你的喜 Dan 乐， penuh dengan 也充 sukacita 满你 Tuhan. 的盼望， Dan penuh dengan 更 pengharapan 是 Tuhan. 充满圣灵给我们的能力， Lebih lagi penuh dengan Roh Kudus yang memberikan kami 来活 kekuatan 出耶稣的样式 untuk。menghidupkan rupa Tuhan. 弟兄姊妹们，我们以信心和恭敬的态度来领受神的祝福。 Saudara sekalian, mari kita dengan iman, dengan sikap hati yang hormat kita terima berkat Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, 请坐， doa teduh. 默祷。 Selamat hari Minggu, firman Tuhan memimpin jalan hidup kita. 主日快乐，但愿神的话引导我们的生活。